Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyudiningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin, yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno, kelima dasar itu dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chosangin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang.
Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, A.K. Muzakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI. Antara lain, 1. Kata mukhadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik, serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpatri di setiap jiwa anak bangsa Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegar, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan non-fisik mulai menampakkan hasilnya dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari.
tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kamu? Berdasar Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI adalah dibentuk tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan Dasar Negara terdapat dalam alinea 4 Piagam Jakarta 22 Juni 1945, namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan menghapus 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila menjadi sebagaimana yang sekarang. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life atau Weltanschauung dalam bahasa Belanda harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, serta norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara, dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofische Grundlage atau ideologi negara atau Staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental, sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntunan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. 2.
fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. 3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga mempunyai hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 4 pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari: pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan dalam sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dalam sila keempat. Yang keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila ke-1 dan ke-2. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, dan 4 pokok pikiran serta 5 sila.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Cinta tanah air merupakan salah satu bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana telah dipraktekkan oleh para nabi dan rasul yang telah memberikan isyarat sebagai fenomena dan peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran berharga dan menghadapi setiap perubahan zaman. Pada dasarnya dalam Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan kata cinta tanah air, melainkan menyebutkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kecintaan terhadap tanah air. Banyak ditemukan dalam Al-Quran ayat terkait cinta tanah air. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas mengandung semangat dan persatuan dan kesatuan cinta tanah air dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu saling menghargai satu sama lain. Makna syuhbah wa qabaila yaitu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal satu sama lain. Menurut tafsir Al-Misbah karya Quraisyihab menjelaskan ayat ini dimaknai sebagai salah satu wujud penisbatan manusia terhadap tanah air. Para ulama Indonesia mengatakan bahwa cinta tanah air bagi seluruh warga negara dan membela tanah air adalah wajib. Kata yang sangat populer yaitu cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Makna yang terkandung dalam hub al-wathan merupakan sebuah penghambaan manusia pada Tuhannya. Hal ini bukan menjadikan tanah air sebagai Tuhan atau sesembahan, melainkan mewujudkan perasaan cinta kepada Allah SWT. Salah satu dengan mencintai tanah air sebagai wujud syukur terhadap melimpahnya karunia Tuhan terhadap tanah air. Hal ini juga sesuai dengan mahsyid asy-syariah, di antaranya menjaga agama, nyawa, harta benda, keturunan, dan tanah airnya. Perasaan cinta tanah air dapat dilakukan dengan menjaga nama baik bangsa, berjiwa yang luhur, bangsa dengan beragam suku yang ada dalam tanah air, tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa, selalu mengikuti norma dan aturan yang berlaku. Nilai cinta tanah air yang terdapat dalam Al-Quran seperti nilai persatuan dan kesatuan, rela berkorban, kesetiaan, taat terhadap perundang-undangan, dan toleransi dalam beragama. Islam telah mengangkat status tanah air sebagai nilai sangat penting keberadaannya. Cinta dan kesetiaan kepada tanah air adalah kewajiban. Siapapun yang memanipulasi konsep-konsep ini dianggap pengkhianat berdasarkan turun syara dan perundang-undangan. Selanjutnya, Syekh Mahmud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang luar biasa bagaimana mencintai tanah air. Ketika hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau berdiri di perbatasan kota Makkah, lalu menatapnya dengan sedih, lantas bersabda, yang artinya, alangkah baiknya kau sebagai negeri atau kota dan betapa cintanya dirimu terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu Makkah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selain. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seharusnya hadis ini menjadi pelajaran yang mengajarkan kepada masyarakat dan pemuda khususnya bagaimana memandang tanah air dengan pandangan yang baik, serta menanamkan dalam jiwa cinta tanah air yang setulus-tulusnya, sehingga mereka berusaha untuk mengangkat martabatnya, tidak menghancurkan atau menyabotnya, karena perbuatan seperti itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan yang ditolak Islam dan ditolak peradaban serta kemanusiaan. Agama Islam adalah agama pertama yang merelasikan konsep kewarganegaraan. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid, mempersatukan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor, kemudian membuat perjanjian dan fakta dengan non-muslim di kota yang dihuni orang Yahudi, Kristen, dan Majusi. Perjanjian ini disebut Piagam Madinah. Ketika itu Nabi SAW bersabda kepada orang Yahudi dan penganut agama lainnya, kalian memiliki
hak sebagaimana hak yang dimiliki kaum muslim, dan kalian semua mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan kaum muslimin. Menurut Saleh bin Ali Abu Arad, guru besar pendidikan Islam di Abah, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. 1. Mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dan kebaikan lain. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 60 yang artinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. 2. Membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan persaudaraan yang seiring dengan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. 3. Menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut, dan menunjukkan jalannya yang optimis melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat, seperti keluarga, sekolah, masjid, tempat kerja, serta melalui berbagai media, baik berupa bacaan maupun audiovisual. 4. Setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya dan lain sebagainya. Tanah air dalam perspektif Al-Quran. Pada awalnya Islam tidak mengenal istilah nasionalisme. Adapun yang dikenal hanya dua konsep, teritorial dan religius, yakni wilayah damai dan wilayah perang. Berbagai nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran diantaranya sikap nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur. Syekh Ali Jumah mengatakan bahwa cinta tanah air adalah fitrah kemanusiaan yang diakui oleh Islam dan merupakan dasar untuk membangun masyarakat. Dengan fitrahnya, manusia telah membentuk cinta kepada tanah airnya dan perasaan untuk senantiasa membelanya. Dan ketika Islam datang tidak lantas memutus kecenderungan itu, tetapi mengakui dan menyerukunkannya, serta menjadikannya sebagai cara untuk melakukan amal kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, dan memperkuat tali persaudaraan di antara putra-putri bangsa. Cinta tanah air tercermin dalam sejarah para nabi dan rasul, di mana mereka mencintai tanah airnya melebihi cinta mereka pada dirinya sendiri. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh terbaik mengenai hal ini ketika beliau pergi dari Mekah untuk hijrah ke Madinah. Beliau berpaling kepadanya dan menyatakan perasaannya, "Kau adalah negeri terbaik yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu." Kata-kata ini menunjukkan ketulusan cinta beliau kepada tanah air tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Islam telah memberikan kita modal luar biasa dalam mencintai tanah air. Di dalam Islam, tanah air mempunyai nilai dan kedudukan yang sangat luhur. Kesetiaan kepada tanah air bukan sebatas slogan atau sekedar kata-kata yang mati di bibir, tetapi merupakan cinta, keikhlasan, perjuangan, dan pengorbanan. Lebih dari itu, Islam telah menjadikan kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air sebagian dari akidah serta menjadikan pembelaan terhadapnya sebagai tugas suci. Sejarah menyajikan contoh amat bagus tentang kedudukan tanah air di dalam Islam, yaitu ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Beliau menangis sembari melihat ke arah Mekah dengan tatapan yang sedih. Beliau berkata, "Demi Allah, kau adalah negeri Allah yang sangat dicintai Allah dan sangat aku cintai. Kalau tidak karena kedudukanmu mengusirku darimu, aku tidak akan pernah
pergi meninggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhindar dari makar penduduk Mekah yang menginginkan kematiannya. Beliau pergi ke Madinah untuk menyampaikan risalah, namun hatinya selalu tertuju ke Mekah di mana beliau dilahirkan dan tumbuh hingga besar. Mencintai tanah air adalah masalah fitrah, dan Islam adalah agama fitrah. Tetapi bagaimanapun mencintai tanah air tetap memerlukan kontrol, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan takwa mengajak manusia kepada kebenaran. Kecintaan kepada tanah air juga tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga dan memenuhi baik setiap orang. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan siapapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surat Al-Nisa ayat 36. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, manusia itu mencintai tanah kelahirannya dan semua kehidupan di atasnya, walaupun tanah kelahirannya itu telah menjadi tanah tandus yang menakutkan. Cinta tanah air itu adalah insting yang memiliki ikatan erat dengan jiwa. Bukanlah sesuatu yang aneh ketika cinta tanah air bersemayam dan bertahta di hati Rasulullah SAW. Beliau pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada tanah airnya. Di awal-awal beliau melakukan dakwah dan pada saat beliau baru mulai melakukan hijrah. Pada masa awal turunnya wahyu di Gua Hira, Rasulullah SAW pergi bersama istrinya, Sayyidah Khadijah, menemui Waraqah ibnu Naufal. Beliau menceritakan apa yang beliau alami terkait turunnya wahyu melalui Jibril. Waraqah mencoba menjelaskan hal itu dan berkata, itu adalah namus Jibril yang telah diutus kepada Musa. Seandainya aku masih muda dan masih hidup ketika kau diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW bertanya, apakah betul mereka nanti akan mengusirku? Waraqah menjawab, betul, setiap orang yang menyampaikan hal yang serupa dengan apa yang kau sampaikan ini pasti akan dimusuhi. Seandainya aku mendapati hari itu, niscaya aku akan membantumu dengan sekuat-kuatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.